Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur panjang untuk bisa melaksanakan ibadah siyam di siang hari dan juga qiyam di malam hari, yang mudah-mudahan dengan siyam dan qiyam ini hidup kita semakin baik, hati kita semakin bersih dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, tema kajian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa dan tazkiyatun nufus, ya. Puasa sebagai sarana untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam noda syahwat dan juga syubhat. Karena puasa ini sebagai media untuk latihan. Sesungguhnya manusia itu tersesat disebabkan karena syahwat hawa nafsunya, sehingga dengan puasa kita dilatih untuk menahan syahwat keinginan. Dengan puasa, sesuatu yang asalnya mubah, makan, minum di siang hari, tetapi dengan puasa itu ditahan, ya. Tujuannya untuk mengendalikan syahwat materi yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, salah satu tujuan pokok dalam puasa adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati kita. Karena sesungguhnya inti dari manusia bukanlah fisiknya, ya, atau fungsi fisiknya, tetapi sesungguhnya hakikat manusia, saripati manusia, sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kolbunya, adalah hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia ada sebungkah daging. Jika ia sehat, jika ia baik, maka baiklah seluruh amalan jasadnya. Dan jika ia rusak, kalau dia rusak, rusaklah seluruh amalan jasadnya, ya. Ala wahiyya al qalbu, dan ingatlah itu adalah qalbu, ya. Itu adalah qalbu, hati. Jadi saripati manusia itu adalah hatinya, ya. Seburuk apapun jasad, kalau hatinya lembut, hatinya bersih, maka kebersihan hatinya itu akan memancarkan cahaya yang menutupi segala keburukan. Demikian juga sebaik apapun jasad,
cantik maupun ganteng, ketika hatinya busuk ya, hatinya rusak, itu tidak ada arti makna ketampanan maupun kecantikan badannya. Karena memang hakikat manusia itu ada pada kolbunya, ada pada hatinya. Nah, tugas kita jamaah sekalian, tugas kita ini adalah untuk merawat ya. Tugas kita ini adalah untuk merawat hati kita agar tidak berpenyakit ya. Agar tidak rusak hati kita. Karena rusaknya hati itu disebabkan oleh perbuatan dosa ataupun maksiat tadi. Nah, ketika seseorang itu melakukan dosa, seketika itu pula ada noktah hitam ya, ada bercak hitam di dalam kolbunya. Innal mu'min idza aznaba kanat nuktah sauda fi qalbih. Jadi sesungguhnya orang beriman itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka ada bercak hitam ya di dalam hatinya. Nah, dosa itu apa? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa itu adalah ma taraddada fi sadrik. Segala perbuatan kalau kita lakukan itu membuat hati kita galau ya, membuat hati kita kalut, gelisah, itu dosa. Jadi segala perbuatan yang membuat hati kita gelisah itu namanya dosa. Dan perbuatan itu tidak ingin dilihat orang lain. Itu definisi dosa ya. Jadi segala perbuatan yang kalau dikerjakan kita malu dilihat orang, dan dampak dari perbuatan itu kita gelisah, itu dosa. Kenapa gelisah? Karena ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nuktah sauda, bercak hitam itulah yang membuat hati seseorang gelisah ya. Nah, itulah tanda awal masuknya bisikan setan untuk merusak hati manusia melalui perbuatan dosa. Taib jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang menyebabkan hati manusia itu rusak, karena dia menyembah Tuhan palsu. Banyak Tuhan palsu di dalam hatinya, mempertuhankan dari selain Allah, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta, mempertuhankan popularitas, mempertuhankan materi duniawi, dan seterusnya. Itu Tuhan palsu jamaah. Jadi kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu belum menempel di dalam hatinya. Jadi baru menempel di lisan. Kalau dia paham makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah ya, maka dia tidak akan menjadikan Tuhan palsu di dalam dirinya. Nah, manusia itu jamaah, walaupun dia tidak menyembah berhala, walaupun dia tidak menyembah punden atau gunung dan lautan, tapi terkadang di dalam dirinya itu masih mempertuhankan popularitas, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta dan seterusnya. Nah, ini yang dikritik oleh Allah dalam Al-Quran. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ya, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilah, Tuhan-Tuhan palsu ya, berupa hawa nafsunya. Jadi karena dia memperturutkan hawa nafsu ya, sehingga dia mempertuhankan Tuhan-Tuhan palsu tadi ya, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak, yaitu karena Tuhan palsu berupa hawa nafsunya.
Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, karena tadi dia mempertuhankan hawa nafsunya, maka dampaknya adalah dia diperbudak oleh kepentingan hawa nafsunya, sehingga dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sisi negatif dari syahwat. Jadi syahwat manusia itu adalah keinginan, jamaah. Nah, keinginan ini kalau dia sesuai dengan syariat itu tidak ada masalah. Tapi kalau keinginan itu di luar kontrol syariat, nah itu yang disebut dengan hawa nafsu, ya, disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah sisi gelap, sisi menyimpang dari syahwat seseorang karena tidak dibingkai oleh syariat. Sehingga ketika seseorang memperturutkan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena maka ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Jadi sekali lagi, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu dia akan sesat dari jalan Allah, dan dia tidak akan pernah mendapati kata puas, ya, karena memang hawa nafsu itu nggak ada ujungnya, ya, nggak ada garis finishnya. Kata kuncinya adalah kurang dan terus kurang, tidak pernah cukup. Sampai diibaratkan oleh Nabi SAW, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, seandainya dia memiliki 2 gunung emas, labtagha wadiyan salisa, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Punya 2 gunung emas, bayangkan, ya, harta sebesar itu, tapi dia masih rakus, ya, saking rakusnya kepingin gunung emas yang ketiga. Itu yang disebut dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Jadi menumpuk-numpuk harta telah melalaikan kalian sampai masuk lubang kuburan itu, liang lahat, masih mempertuhankan yang namanya harta tadi, nggak ada puas. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian, Tuhan palsu yang berikutnya adalah Tuhan palsu berupa benda materi tadi, ya, berupa benda materi, mempertuhankan materialisme, ya. Ini bisa berupa paham, paradigma berpikir, atau gaya hidup. Karena namanya materialistik itu bisa masuk ke ranah alam pikiran seseorang, mempertuhankan harta, mengikuti konsep kapitalisme, sosialisme, dan dalam budaya hidup dia pamer dengan hartanya, menumpuk-numpuk harta, budaya flexing, ya, budaya mempertuhankan harta. Ini dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim, ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman alihah. Nabi Ibrahim mengkritik ayahnya, yaitu Azar. Kenapa engkau menjadikan materi, patung, ya, batu yang dipahat, ya, berupa materi, benda mati, kok dijadikan Tuhan, sesembahan dari selain Allah. Jadi paham materialisme ini sudah ada sejak zaman dulu, ya, budaya-budaya jahiliyah di zaman Nabi, budaya-budaya jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Memang akan selalu ada Tuhan palsu berupa benda materi.
Yang berikutnya jamaah sekalian, penyebab hati manusia itu rusak yang berikutnya adalah Tuhan palsu berupa figur, ya. Salah mencari figur, salah mencari idola. Jadi ketika seseorang itu salah mencari idola, maka sangat mempengaruhi, ya, budaya hidup dan gaya hidupnya. Contoh sederhana, ketika sekarang ini budaya-budaya Korea berupa makanan, berupa fashion, ya, berupa gaya hidup, ya, itu mempengaruhi anak-anak muda kita, khususnya anak-anak SMA, ya. Itu gaya hidupnya juga mengikuti mereka, gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang pragmatis, pergaulan bebas, ya, yang tidak mau diatur dengan syariat. Kenapa itu terjadi? Karena seseorang itu mengikuti figur yang dicontoh, ya, almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu mengikuti gaya hidup orang yang dia sukai gitu, ya. Ketika dia mengikuti sekarang budaya-budaya K-pop, budaya-budaya Korea, sampai berupa makanan, berupa pakaian, berupa gaya hidup, nyanyian dan seterusnya, itu juga berpengaruh, ya, sangat masif, ya, merusak, mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak kita, ya, khususnya anak-anak ABG, anak-anak yang baru gede, anak-anak SMA, ya, dan bahkan anak-anak kuliahan, ya, terpengaruh karena salah figur. Itu Tuhan palsu, ya, Tuhan palsu yang masuk ke dalam alam pikiran manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam Al-Quran itu disebutkan Allah turunkan Nabi Muhammad supaya menjadi figur. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, ya, di antara kalian ini, yaitu Rasulullah, ada figur uswatun hasanah. Nah, itulah yang harusnya dicontoh, difigurkan, ya, Rasulullah SAW, karena sempurna secara fisiknya dan juga sempurna secara akhlaknya, bukan malah mencontoh figur tokoh, ya, idola yang itu membawa kerusakan, ya, membawa kerusakan, ya, di dalam kehidupan seseorang. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti, jangan kamu taati, man aghfalna qalbah, orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan ia mengikuti hawa nafsuna, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya melampaui batas. Jadi Al-Quran telah mengingatkan, ya, ketika orang salah mengikuti figur, mengikuti contoh dari idola-idola yang muncul ke permukaan, lebih-lebih sekarang zaman-zaman digital, ya, figur itu mudah sekali didapat di media sosial. Nah, itu harus waspada, jangan mengikuti mereka yang hatinya dilalaikan oleh Allah dan hidup mereka hanya dipenuhi oleh kepentingan hawa nafsu, sehingga urusannya ujungnya adalah melampaui batas. Melampaui batas ini jangan ditiru, itu akan merusak hati manusia. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian, rusaknya hati manusia itu yang berikutnya adalah karena bercampur syubhat. Bercampur syubhat. Yang halal jelas, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas, ya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara halal haram itu ada perkara yang syubhat, ya. Maka harus waspada, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak mengetahui syubhat itu, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi.
Siapa yang menjauhi syubhat, sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Jadi orang hatinya rusak itu karena syubhat, dirusak oleh syubhat. Syubhat itu keraguan-raguan di dalam diri, karena kurang ilmu, atau dia tidak mau bertanya, atau dia tidak tahu, dia tidak bisa membedakan halal haram. Padahal halal haram jelas, tapi kebanyakan manusia itu berada di tengah-tengah, itu namanya syubhat. Ya, syubhat itu haram juga, haram, karena dia itu jembatan menuju haram. Ya, jadi oleh karena itu tinggalkan segala hal yang kita ragu. Dakma yaribuka, tinggalkan segala yang ragu, yang meragukan kalian, tinggalkan. Ilama la yuribuk, sampai keraguan itu hilang, karena syubhat itu merusak hati manusia. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat dari hati yang berpenyakit tadi, orang itu terkena banyak virus penyakit hati. Stres, cemas, depresi, iri, rakus, dengki, dan seterusnya. Banyak itu ya. Ini kalau hati manusia itu berpenyakit ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu jamaah sekalian ya. Manusia itu jamaah sekalian di dunia maupun di akhirat ya. Itu yang selamat dan diselamatkan oleh Allah adalah ketika tadi orang yang dibebaskan dari segala penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari di mana harta, anak tidak ada manfaat, kecuali apa? Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, biqalbin salim, dengan hati yang bersih tadi, yang enggak berpenyakit. Jadi selama hati kita berpenyakit itu enggak akan selamat nanti dunia maupun akhirat. Maka tugas kita tadi bersihkan ya dari berbagai macam problem kolbu, penyakit hati. Karena hati itu jamaah sama kayak fisik ya, dia berpenyakit. Bahkan di dalam hadis itu disebut berkarat, seperti besi ya. Kehujanan, kepanasan, tidak dicat itu dia berkarat. Innal quluba latasadda kama tasadda'u bil hadid. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi ya, kalau nggak dirawat. Kemudian yang kedua, hati itu juga tertutup ya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka ini. Kalau nggak dirawat, tertutup hatinya dari kebenaran, dari kebaikan. Demikian juga hati kalau tidak dirawat, dia mengeras ya. Lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah ya. Bahkan hati itu kalau mengeras, dia kerasnya lebih parah daripada kerasnya batu ya. Hati juga sakit ya. Fi qulubihim marad ya. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Ketika sakitnya enggak diobati, enggak diterapi, ya bertambah sakit terus. Bahkan buta ya. Hati itu bahkan buta ya kalau enggak dirawat. Makanya kalau 40 hari ya, kata Imam Al-Ghazali, 40 hari orang enggak mendengar nasihat, itu hatinya bisa buta ya. 40 hari dia enggak pernah
mendengar nasihat, nggak pernah dengar pengajian, nggak pernah baca kebaikan, ya, nggak dengar ayat, nggak dengar hadis, itu buta hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ya. Yang buta itu bukan mata, tapi hatinya yang ada di dalam dada. Bahkan brutal, hati itu brutal. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hati kalau enggak dijaga juga brutal, ya, keras, ya. Ya, melakukan anarkis, ya. Hati juga anarkis, ya. Ini problem, ya, kalbu manusia. Berkarat, tertutup, mengeras, sakit, buta, brutal, ya. Ini disifati oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak dijaga, dirawat, yang terjadi ini jamaah, ya, kebrutalan, kebutaan, kesakitan, ya, tertutup, berkarat, ya, itu akan mewarnai hati manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati yang sakit itu harus diterapi dari berbagai macam penyakit hati tadi, ya. Dengan apa jamaah sekalian cara menerapi hati itu? Jadi yang pertama adalah at-takhliyah minal muhlikat. Jadi kosongkan hati dari dosa tadi, ya, syubhat, ya, syahwat. Dan yang kedua at-tahliyah bil munjiyat. Hiasi diri dengan al-munjiyat, amal soleh, ya. Hiasi hati dengan amal soleh. Ikhlas, sabar, ya, qanaah, zuhud, wara', memaafkan, lapang dada. Itu dengan dua cara ini, ya. Jadi kosongkan hati dari penyakit-penyakit tadi, iri, dengki, buang semua, kikir, buang semua. Kemudian hiasi dengan amal soleh, ikhlas, dermawan, dan seterusnya, ya. Yang kedua adalah dengan cara menahan diri jamaah, menahan dari keinginan. Jadi kata kunci untuk mengobati hati yang sakit, yang keras, yang mati tadi, itu terapinya adalah menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi tahan diri, ya, dari keinginan-keinginan. Ketika kita punya keinginan, maka tanyakan pada diri kita, pada hati kita, apakah ini boleh, halalkah, ataukah haram. Jadi tidak semua keinginan diperturutkan. Jadi tidak semua keinginan diperturutkan. Kita minta fatwa hati kita. Istafti qalbak. Minta fatwa kamu dengan hatimu. Halalkah ataukah haram, ya. Kalau masih ragu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang berilmu jika kamu enggak tahu. Nah, yang berikutnya terapinya adalah jamaah zikir dan fikir, ya, sebagai nutrisi hati kita. Jadi karena kalau zikir itu proteksi hati kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka zikir kepada Allah berdiri, duduk, sakat berbaring, ya. Dan dia berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi sibukkan alam pikiran kita itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk memikirkan ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dengan zikir dan fikir ini, itu obat, ya, vitamin bagi hati kita. Nah, yang berikutnya adalah dengan banyak membaca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, karena ini Quran itu nutrisi bagi jiwa kita, hati kita. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Al-Quran, simak dan dengarkan, kamu akan mendapati rahmat, ya.
Quran mengundang rahmat. Hati yang dirahmati Allah, hati yang dilembutkan, hati yang dibersihkan, hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semua jamaah, apa keterkaitan puasa dan penyucian hati tadi? Ini kesimpulannya jamaah, bahwa puasa itu intinya kan riyadhah ya, latihan ya. Ya. Latihan. Di siang hari kita siam ya, menahan diri dari makan, minum, dari syahwat lah ya, syahwat perut, syahwat bawah perut ya, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut ya. Hampir semua syahwat itu ditahan di saat puasa ini, di siang hari. Nah, kalau di malam hari itu dengan qiyam, dikurangi tidur, syahwat tidur dikurangi ya. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hati jadi bersih ya. Jadi Tuhan-Tuhan palsu yang ada di dalam hati seseorang itu sedikit demi sedikit mulai hilang ya, tergerus dengan siam dan qiyam tadi. Makanya Nabi bersabda itu kan ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang qiyamul lail ya, melek malam untuk ibadah, diampunkan dosanya yang lalu, yang akan datang ya. Demikian juga man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban. Kalau puasa Ramadan, iman dan ikhtisab mencari pahala Allah juga sama, diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasilnya jemaah, hasilnya dari tazkiyatun nafs ini, hati kita itu semakin dekat dengan akhirat ya. Jadi tazkiyatun nafs itu kan mendekatkan ruh kita kepada akhirat dan menjaga jarak dengan dunia tadi. Yang kedua, ridho terhadap takdirnya Allah. Ini indikator ya. Yang ketiga, qanaah, hatinya jadi qanaah. Yang keempat, khusyuk dalam beribadah. Dan yang terakhir adalah dia ikhlas di dalam beramal ya. Jadi ini jamaah sekalian, keterkaitan antara puasa dan tazkiyatun nufus ya. Jadi hendaklah kita belajar untuk mengevaluasi diri. Jadi puasa yang kita kerjakan sehari, 2 hari, 3 hari terus, ketika hati kita semakin tenang, semakin khusyuk, berarti ada perbaikan dalam hati kita. Tapi kalau tidak, kok semakin dendam, semakin mudah marah, semakin kikir ya, dan seterusnya, itu berarti ada yang harus dievaluasi, harus diperbaiki lagi, baik siamnya maupun qiyamnya. Mungkin kurang ikhlas, mungkin belum berilmu, mungkin belum khusyuk dan seterusnya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan jamaah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada? Ada hadiahnya loh, buku. Silakan kalau ada. Kelihatannya cukup Ustaz. Tidak ada? Udah paham berarti ya? Berarti kalau udah paham nggak ada yang bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau kita cermati bahwa di surat terakhir di Al-Quran itu kan surat Anas itu Ustadz ya. Nah di situ kan
ketika kita berlindung kepada Allah itu kita menyandangkan asma Allah itu sebagai Rob dari manusia, kemudian sebagai raja manusia, yang terakhir sebagai ilah manusia, dalam rangka untuk menghindari dari iwas-wis sudurinas. Apakah maksud dari Allah itu menurunkan Anas itu dalam rangka untuk termasuk menjembatani atau dalam melindungi, memproteksi manusia dari gangguan tersebut, Ustaz? Dalam rangka menuju ke tazkiyatun nufus tersebut. Makasih. Ya. Jadi dalam surat An-Nas ya, misalkan tadi ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya berlindung ya kepada Allah, Tuhan manusia. Jadi hanya Allah itu yang berhak menjadi Tuhan manusia, bukan manusia berhak menjadi Tuhan ya. Karena banyak juga manusia mempertuhankan manusia. Itu yang kemudian diluruskan dengan diturunkannya para nabi dan rasul. Ketika Fir'aun ya, dia mengaku Tuhan manusia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini karena sombongnya itu Fir'aun. Jadi yang berhak menjadi Tuhan manusia yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb ya. Sehingga mana Rabb itu artinya yang mengatur, yang memberi rezeki, ar-razik, al-mudabbir ya. Jadi Allah itulah yang mengatur manusia, memberi rezeki manusia. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah, Rabb, daripada manusia. Nah, kenapa juga ayat ini ketika dibaca jamaah sekalian disebut sebagai surat Muawwidzatain ya? Karena di dalamnya ada pelajaran agar kita berlindung dari segala macam ulah kejahatan manusia dan kita kembalikan kepada Tuhan manusia ya. Makanya asbab nuzul, sebab diturunkannya surat An-Nas Al-Falaq itu ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi sehingga Nabi sakit ya, maka didatangi Nabi SAW dua malaikat ya. Dilihat satu malaikat di bagian kaki Rasulullah, satu bagian di kepala Rasulullah SAW, sehingga malaikat ini kemudian mendeteksi kalau Nabi terkena sihir. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa dua surat ini, sebab ulah manusia yang menyalahgunakan sihir ya, merusak manusia yang lain. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan manusia tadi ya. Sehingga Nabi SAW diajarkan untuk membaca. Ketika dibaca, lepaslah sihir itu perlahan-lahan ya, lepas sampai hilang semua rasa sakit yang itu meliputi badan Nabi SAW. Nabi tersihir tadi karena untuk pelajaran bagi umatnya. Artinya kalau ada umatnya terkena sihir ataupun terkena gangguan dari manusia, maka bacalah dua surat tadi ya, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, karena itu menggambarkan perlindungan Allah sebagai Tuhan manusia yang mencukupi segala kekurangan dan kebutuhan manusia. Taib, ada lagi jamaah sekalian? Cukup ya jamaah ya. Taib, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.